Oke teman-teman, selamat welcome to Exobeto TV. Jadi di video kali ini kita jauh-jauh dari gunung, kita turun gunung ke sini. Kita mau liput salah satu teman saya. Jadi ini udah di belakang. Jadi teman-teman reptiler di Bali pasti sudah tahu. Jadi beliau ini salah satu breeder iguana lebih tepatnya, yang ada di Denpasar ya beliau. Ya. Yang ada di Denpasar. Jadi kita mau liput, kita mau kulik-kulik seputar iguana teman-teman, tentang habitnya seperti apa, keunikannya apa, penyakitnya apa, penanganannya apa dan sebagainya, sama belian kanu. Jadi kita ada di farm Exona Farm teman-teman. Oke, tonton terus video sampai habis. Jangan lupa komen, like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya kalian tahu video-video terupdate dari kita. Oke, Bli. Jadi langsung aja. Pertama pertanyaannya adalah, di sini ada berapa banyak iguana? Kalau di sini banyak indukannya itu 9 ekor. 9 ekor. Yang masih ada. Yang masih ada. Kalau babynya yang netes tahun sekarang sekitar 80 ekor. 80 ekor. 80 ekor itu skala berhasilnya banyak semuanya apa berapa persen? Enggak, kebetulan tahun sekarang persentasenya itu cuma 60 sampai 70%. Oh, Ya, itu karena apa? benar. Karena cuaca? Ya. Karena cuaca ya, berarti itu Cuaca. berpengaruh. Yang sebelumnya itu Heeh. yang tetesan pertama itu berhasil hampir 90%. Hampir 90%. Setelah itu cuaca Oke. hujan terus. Tetap itu berpengaruh ya. Iya. Iya, nggak bisa diiniin. Terus berarti sebelum dari 9 ini ada berapa ekor? Bli? Kayaknya banyak. Soalnya kandangnya gede-gede, teman-teman. Gede-gede. Sebelumnya ada indukan sekitar 20-an ya. 20 tuh udah nggak kebayang anaknya ada berapa. Itu soalnya kalau iguana tuh satu indukan tuh maksimal bisa sampai 80-90 butir. Tergantung size ya. tergantung size. Tergantung size. Nah, apalagi banyak betina kayak gitu, kira-kira berapa telur udah beli? Banyak sekali ya. Wah. Betina yang tua-tua kebetulan udah pada covid. Udah pada tutup usia. Ya. Minta ganti lagi. Kita ganti lagi. Iya. Ini regenerasinya yang baru. Siap. Cakep. Oke, nah di sini kalau di Exona Bli itu breednya lebih fokus ke apa? Green atau red? Atau mungkin ada mauve albino? Kalau mop sih belum ya, masih red sama green aja. Tapi karena lebih seneng sama green, makanya lebih banyak green daripada red. Oke, lebih banyak green. Nanti alasannya kita tanya kenapa green. Berarti kan ada keunikan dari green itu ya. Kita mau lihat dulu kandangnya seperti apa ini. Terus coba ke sini Ju. Jadi ini banyak ya. Ini green ya Bli ya? Ya. Ini green. Cakep loh mutasinya. Greennya green apa Bli ya kalau yang kayak gini? Yang warna Yang ini cerah. El Salvador di mix sama Colombia dulu. Oh, Elsa kali Columbia. Oke. Oh, mantap. Kalau yang itu di belakang betina? Ini pasangannya Colombia. Columbia. Oke. Dan di sini ada yang gede juga, cuy. Ini bisa dikeluarin biar apa galak deh. Ini Galak banget ya udah jangan. Ayo, sini Jo. Wah, iya bener. tuh. Ini gede banget loh. Tuh, tapi dibuka bisa. nah dibuka aja coba. Ini Jo. Wah. Cakep. Iya, jangan. Digigit tidak enak ya. Belum ada sudah pernah digigit iguana? Nah, biasanya breeder tuh sudah pernah aja lecet-lecet digigit iguana ya, beli enggak? Lecet banyak pernah. Iya. Risiko musim kawin. Benar banget. Tapi pernah nggak beli? Maksudnya kita bicara musim kawin lah ya. Abis ini musim kawin, bener Iya. kan? Abis ini musim kawin. Start birahi kurang lebih bulan Maret kan? Bulan Maret. Nah, pernah nggak ngelihat ada jantan yang dia tuh masuk musim kawin tapi dia anteng-anteng aja? Pernah. Ada. Berarti tidak semua galak dong? Enggak semua galak. Tapi ada. Iya. Tapi biasanya itu kenapa? Karena Itu yang pertama dari karakter sih ya. balik karakter. Balik ke Oke. karakter. Ada juga yang biasanya bilang kalau jantan lagi birahi itu mogok makan yang gitu kan masih ada Oke. buat ngerampingin badannya itu. Kalau yang di sini mungkin mempersedikit porsi makan aja dia. Masih Oke, tetap tapi makan. karakternya aman, cuman makannya berkurang. Ya. Oke. Tapi ada maksudnya case pas birahi biasanya kalau jantan itu mogok makan tapi ada yang makannya lancar. Ada. Berarti gini teman-teman. Jadi ini kan sebenarnya ini ibaratnya mitos lah ya. Jadi banyak orang ketika mau main iguana dikasih tahu itu kalau main iguana ketika birahi dia itu jantannya mogok makan, terus galak banget karakternya. Ternyata nggak semua kayak gitu. Nggak semua kayak Iya kan. Nah, ini yang ngomong orang yang punya farm ya. Ya. Jadi bukan dijadiin acuan gitu ya.
Jadi memang beda-beda Memang karakter beda-beda. iguana begitu. Nah ini cakep banget, gede banget. Kalau kayak gini nih umur berapa kira-kira Bli? Yang ini umur 4 tahun. 4 tahun. Heeh. 4 tahun. Udah gede banget saya. Iya. Harusnya yang tadi sana hampir segini saya. Iya. Iya ya, karena beda kita tadi. Nanti kita bahas di sana ya teman-teman. Jadi ada iguana belian itu yang dia harusnya umurnya udah gede banget tapi dia kecil. Iya. Nanti kita bahas lah itu di sana. Kita mau telusuri dulu kandang-kandangnya. Ini jenis apa tadi Bli? Yang Ini red iguana. red iguana. Ini tadi red ya teman-teman ya. Yang kalau dibuka bisa lompat ke Anda ya. Jadi kita menjauh dulu. Tapi better kalau untuk indukan sih sebenarnya dibuat yang karakter seperti ini sih Bli ya. Iya. Jadi dia instingnya tuh lebih keluar. Lebih main dia. Lebih main. Karena pengalaman sih ada salah satu iguana juga yang dia memang karena dibuat Cina. Ketika ketemu betina takut. Ya, benar. Nah, iya kan? Pernah. Pasti pernah gitu Oh. kan. Jadi ibaratnya si betina ini kan kadang ketika si jantan ini kan biasanya lebih duluan birahi ketimbang si betina. Ya. Nah, ketika si jantan mau nyari betina, betinanya ini kan masih nolak, belum siap, belum ovulasi lah. Ya. Diserang balik. Nah, biasanya takut, udah akhirnya mojok. Oh. Efek jelek-jeleknya ya sudden death. Ya. Itu sering kejadian. Jadi nggak semuanya tuh pasti lancar gitu teman-teman. Jadi hargailah para breeder. Ayo kita ke sana. Ayo Bli. Ya. Nah ini ada iguana apa aja Bli yang di sini? Nah, ini yang indukan betina red Columbia, itu jantan red Columbia. Oh ini red column. Ini red column nih teman-teman. Perbedaan bisa diambil nggak Bli? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Bisa. Salah satu aja yang ini mungkin. Ya. Mau tanya karena red Columbia itu sedikit unik teman-teman. Beda dengan red biasa. Nah, ini red Columbia ya Bli ya. Ya. Nah, kalau dari Bli apa perbedaannya dari red Columbia dan red biasa? Kalau red Columbia biasanya karakternya Atau lebih nggak apa-apa, anteng taruh di sini sini. aja kalau ini. Oh. Nah, kita ini resikonya kotor semua. Kalau udah main kayak gini resiko bro. Nah, perbedaannya apa Bli dari red biasa? Perbedaan dari bentuk kepala, dia lebih apa sih? Lebih oval ya, lebih pendek juga. pendek, lebih oval. Ini sting pendeknya ini lebih kecil. Lebih kecil. Ya. Mata biasanya lebih gelap. Kalau dirawat dengan baik, ya kepalanya putih dia ini. Biasa. Harusnya putih. Ya. Putih dan abu-abu. Biasanya kan ada kejadian dua. Silver lah ya. Ya, nah, silver. kalau Columbia lebih ke putih atau silver? Lebih ke putih. Lebih ke putih. Ah. Kalau yang silver lebih ke Elsa. Ya. Oh, sih. Kalau Peru? Kalau Peru sih lebih ke hitam Lebih kebanyakan. ke hitam. Iya, ya lebih gelap banget Ya. ya. Oke. Peru harus kalau pengalaman di sini sih harus disilang dia. Oke. Biar Biar dapat dapat, kepalanya ya, yang bagus unik-unik. warnanya. Benar. Terus kalau mungkin kalau Bli dari warna rednya dari red biasa perbedaannya apa kalau dari Kalau red Columbia dia kebanyakan lebih soft warnanya dia. Lebih soft. akhirnya lebih pink. Iya. Iya. Red Columbia biasanya lebih. Jadi ini mode belum up sih teman-teman. Ya, Kalau mode up-nya dia itu biasanya akan ngepink kepalanya. Ya. Putih pink gitu lah Ya. ya. Nah, kalau red Columbia Ada fotonya. ada. Mau ditampilin. Nanti kita tampilin ya teman-teman. Itu cakep banget kalau red Columbia. Wah ganteng banget ini. Jadi aneh-aneh aja ya. Ada dulu tuh zaman dulu tuh kayaknya masih banyaknya tuh green column. Iya. Akhirnya mulai ada red column. Akhirnya mulai ada albino column. Iya. Banyak banget. Banyak. Semua di mix dari column. Iya. Kolom tuh kebanyakan nyari karakter yang paling ini. Iya, dan memang bodinya dia nggak ada yang terlalu Ya. besar sih. Nah, ini kagak short ya. Short gitu biasanya. Sekalipun ada yang besar mungkin cuma beberapa aja Columbia. Iya. Biasanya dia short body kan. Short body. Ini jantannya Bli. Ya, jantannya. Kita masukkan saja. Nah, ayo pulang ke rumah. Wah. Ini buat kandang segini berapa habis Bli? Biar teman-teman juga tahu. Kandang segini, Nah, waduh dulu dapat minta lah besinya ini. Ngongkosin aja 350. Satu Kemungkinan 1 jutaan lah. satu kandang apa semua? Keduanya nih. Kedua. Ini jadi satu dia. Oh. Jadi teman-teman ini mungkin juga jadi gambaran teman-teman ya kalau mau melihara iguana, kalau bisa kandangnya jangan kecil teman-teman. Bener ya, Bli? Karena iguana itu
cepet untuk jadi jumbo. Ya. Kecuali kalau teman-teman dapat iguana yang itu tadi beda kan, dia kecil. Harusnya umur 3 tahun besar dia jadi kecil. Nah, itu oke nggak apa-apa. Tapi kalau dapat yang kayak gini, apalagi yang kayak tadi di belakang, wah. Kalian mau pakai kandang burung lovebird, wah. Hancur itu semua hancur. Kalian nggak dapat mulus. Yang ada hancur. Sampai hatinya hancur. Hancur semua ya kan, duit hilang gitu kan, mati kayak gitu. Dan terus kalau makanan nih, biasanya sehari-hari apa kok iguana di sini? Kalau di sini pokoknya tak kasih kangkung. Kangkung apa? Kangkung biasa, kangkung hijau itu. Kangkung ada 2, kangkung akar atau kangkung yang Oh, gede? kangkung yang gede. Oh, yang besar. Oke. yang besar. Oke. Alasannya? Lebih banyak daun. Dan lebih banyak mengandung air. Betul. Tapi yang pertama itu karena ekonomis. Bener kan? Benar-benar. Itu karena ekonomis, teman-teman. Saya pun begitu gitu. Tapi Alasan dulu pelihara iguana itu juga gitu. Hmm. Karena dulu punya kebun kangkung. Oh ya sudah. Oh ini dasarnya teman-teman. Jadi sejarahnya Belian Kano ini nge-breed iguana adalah sebenarnya karena pakannya sudah ada gratis. Iya. Udah lebih gampang gitu kan. Oh iya ya, keren. Soalnya kalau sempet saya juga sharing sama guru kebetulan. Jadi beliau juga sudah almarhum. Kita nggak usah sebut nama. Beliau bule dari luar. Itu jadi beliau tuh sharing kalau sebenarnya kalau yang paling bagus itu sih kangkung yang daunnya besar. Nah, jadi mereka itu sebenarnya malah yang pernah saya tahu itu sempat nanya ke kita, kok orang Indonesia makan rumput. Jadi kangkung akar tuh dibilang rumput. Oh iya. Kandungannya nggak ada. Iya. Gitu. Katanya gitu. Malah lebih banyak yang kangkung, kalau orang bilang kangkung lombok. Kangkung lombok, ya kangkung kan? lombok. Itu lebih Ini lah dia. Iya, ini dia nih teman-teman. Jadi daunnya jauh lebih besar gitu. Dan ini juga saya sering sharing sama teman-teman yang sempat ke rumah gitu, kalau misalkan mau keep iguana better kasih ini gitu. Jadi kandungannya juga lebih banyak kangkung yang lombok, Bi. Iya. Kayak gitu. Terus selain kangkung apa, Bi? Buah mungkin? Buahnya di sini pepaya, Hmm. pepaya sama apa? Labu kuning itu. Pepaya apa karena ada pohonnya? Enggak. Kalau Aduh. ini daunnya. Oh, iya, daunnya. Iya. Jadi gara-gara bisa dibilang ada kangkung, saya kanan kiri lihat. Wah, ini sumber makanan ini. Kayak kalau Semua ini kan. iya semua nih makanannya. katu bisa. Itu bagus, daun katu bisa untuk iguana, teman-teman. Daun Iya. katu, daun ini pepaya. Itu juga bisa bantu untuk obat cacing. Iya. Nah, gitu. Jadi gara-gara lebih tadi ngomong, ini kalau saya tinggal di sini, Belian ada pepaya nggak? Iya. Mantap sekali. Tapi ya kalau lihat dari situasi sih apa aja tersedia sih di sini. Iya. Sekalipun lepas mereka survive sih. Iya. Iya. Mereka survive, kebunnya habis Kebun gitu. habis. Aduh, benar. Pedagang kangkungnya. Itu dia makanya. Protesnya ke sini. Parah. Oke, kita lanjut yang ke sana ya, Bli ya. Jadi ini red column. Kita lihat yang di sini ada apa, Bli? Kayaknya nih keren. Boleh. Jadi ada tragedi. 2 hours later. Oke, jadi yang ini kandang apa nih, Bli? Yang di sini. Ini khusus kandang untuk betina. Ini betina. Dua-duanya ini. Iya. Oke, ini indukan semua. Bukan. Mereka nelor di sini. Iya. Mereka nelor di sini. Tapi ini biasanya isi berapa ekor di satu kandang seukuran ini? Oh, dulu sebelum dijual Hah? isinya 4-5 ekor. Oh, di sini. Ya, Dan dalam satu ini. Dan nelor jadi satu tempat. Ya, tapi gantian itu. Oke. Tapi maksudnya kayak nelornya itu nggak harus di ini kan ada media pasir nih. Heeh. Biasanya mereka tetap di media pasir itu gimana? Nah, itu dah. Setiap karakter betina itu beda-beda. Oke. Ada yang emang harus ada pasirnya, Mm-hmm. ada yang lebih nyaman langsung di lantai itu, makanya sebelum dia bertelur itu tak bersihin dulu lantainya. Iya. Dan apa namanya? Kita kan lihat nih kalau pasirnya biasanya lebih bagus kayak tanah liat gitu atau pasir halus atau pasir bangunan ini. Oh, lebih bagus sih pasir kali sih kalau dapat Pasir kali, pasir sungai ya. Iya, Kenapa? lebih halus dia. Karena dia ada campuran sama tanah dia. Nggak pasir murni dia. Yang di pinggir-pinggir itu ya? Iya. Oh. Biasanya kalau iguana di alam di habitat aslinya itu juga kan dia tinggalnya di pinggir sungai. Jadi pasti dia lebih ke
pakai pasir sungai itu baru keluar. Iya benar. Dan kelembaban dari si pasir itu juga kejaga sih ya. Iya. Ya. Oke benar. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini info baru juga buat saya, juga baru tahu teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk pasir nelor ya, si reptil ya, sebenarnya bukan iguana sih, reptil ya, all reptile ya, itu better pakai pasir sungai atau pasir kali teman-teman, yang di pinggir-pinggir warna hitam itu. Jadi belian itu tadi bilang karena itu ada campuran dari pasir tanah biasa tuh, pasir biasa dan Pasir dan tanah. pasir gitu dan ya. tanah jadi satu di situ teman-teman, di combine. Dan itu kelembabannya juga bagus banget ya beliannya. Untuk media tetas bagus, untuk media tanam juga bisa. Media, oh iya benar, media. Biasanya kayak vermiculite pun dia itu media tanam Media sebenarnya. tanam ya. Iya teman-teman, benar. Ini bisa kalian coba ya. Jadi misalkan nih aku pingin si iguana aku nih terus gali-gali tapi nggak ada, karena bingung biasanya ngelihatnya pasir bangunan dipakai. Teman-teman jadi bisa pakainya tuh pasir sungai kalau di rumah kalian dekat sama sungai. Iya. Ya beli ya. Itu butuh dicuci lagi atau Nggak perlu. taruh aja langsung? Taruh Ya? aja langsung. Oh iya. Tapi yang sering kita lihat kan sungai-sungai ini banyak sampah. Iya. Gimana dong? Problemnya itu. Problemnya itu berarti ya kau bersihkan dulu, Bersihkan tunggu dulu. 6 bulan setahun bersih baru kau ambil. Tapi better sih pakai itu teman-teman. Kebetulan di sini juga ada komunitas kali bersih. Jadi kali-kali di sini Bersih. kebanyakan bersih. Nah, kau buat juga ya. Jadi yang nonton ini harus buat juga. Kalau misalkan kalian mau buat media tetas atau apa, kali kalian kotor, buatlah komunitas di sana supaya dirawat itu semua. Gitu. Nah, juga kalau di kandang nih Bli. Tadi Bli juga bilang maksudnya ada yang dia nelornya di lantai. Terus ada yang di pasir gitu. Iya. Biasanya persentase rusaknya telur ketika Bli tahu itu lebih di yang mana? Di pasir atau di lantai? Oh, di lantai. Di lantai. Kenapa Bli? Telur itu kan waktu baru keluar itu dia masih ada cairannya itu. Iya, kelenjar itu. Kelenjar itu. Kalau dia kering di udara tuh dia lebih, bakteri itu lebih cepat nempel, ada kotor-kotoran itu lebih cepat nempel. Iya. Kalau dia emang di tanah ya udah langsung disteril sama si tanah itu, udah dilapisi gitu. Oh, jadi otomatis nggak ada kotoran atau apa ya, jadi Iya. langsung di tanah itu aja Iya. ya. Oh, iya. Makanya kalau di sini emang nggak pernah bersih-bersihin telur, ya, ambil iya. langsung wah mau hitam mau coklat taruh aja. Iya. Tapi case-nya yang lebih banyak ditemukan itu masalahnya kalau dia di lantai. Ya di lantai. Sobek atau jamur? Ya sobeknya kemungkinan sobek tapi hampir nggak kelihatan sobeknya, nanti pas udah mau busuk tuh kelihatan ada. Iya. Atau enggak biasanya kadang keluar bocor gitu ya? Bu? Ya bocor, Iya. baret gini Baret, ya. awalnya. Jadi itu teman-teman, ini ilmu baru juga buat teman-teman ya. Jadi case yang paling besar itu biasanya ditemukan kerusakan telur kalau dia nelurnya di lantai. Ya mungkin karena lapisannya kasar atau apa, karena kan kadang iguana juga dia nelur pas posisi bertengger. Iya. Cetuk jatuh di bawah udah tetet 350 hilang, tetet 1 juta hilang, 2 juta hilang gitu. Lebih better dia lah, secara nalurinya dia sebenarnya lebih better kalau di pasir ya. Iya. Pasir atau tanah itu kan. Nalurinya Lebih bagus di sana teman-teman. Nah, terus kalau ukuran kandang nih Bli, jadi ini juga bisa buat teman-teman misalkan ada di rumah bahan baku kayu yang sisa, nah itu bisa dibuat. Ini ukurannya berapa Bli? Ini ukurannya tinggi 120, 120. dengan panjangnya Mm-mm. 1 meteran ya. 1 meter. Oke. Intinya lebih ke tingginya ya Bu ya. Iya. Karena si iguana hewan arboreal teman-teman. Iya. Dia lebih senang bertengger di pohon. Gitu. Kecuali kalau kalian pelihara rhinoceros, keluarga sikura, dia lebih better di bawah sih. Iya. Kasih kayu aja di bawah. Tanah Jadi, tanah. iguana itulah dia lebih terestrial sih teman-teman. Lebih suka kayak gitu. Oke. Jadi ini kita udah mereview kandang. Kita mau sharing sama Blian lagi, lebih detail lagi. Lebih detail lagi, kita langsung ke tempat baby-babynya di sana. Oke, yuk let's go Blian. Tadi kan kita bahas masalah telur itu ketika jatuh di lantai itu kemungkinan bisa pecah. Ya. Nah, Bli pernah nggak ada pengalaman gimana cara menangani telur itu yang pecah, sedangkan telur itu sebenarnya efektif? Sebenarnya umur iguana siap untuk kawin itu umur berapa? Apakah mempengaruhi size itu juga mempengaruhi? Pernah nggak kasus telur yang memang infertil? Bli coba ikutin infertil.